Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya rekan-rekan sahabat semua. Di kesempatan siang hari ini kita masih berada di kandang puyuh Reza Puyuh Bang, rekan-rekan sahabat semua. Seperti biasa di sini kami informasikannya, di kandang wajib standby jenis obat-obatan apapun yang dibutuhkan buat puyuh, karena namanya binatang kita nggak tahu sakit atau flu atau gering ya. Intinya kita standby selalu dengan obat-obatan. Jadi itu saran rekan-rekan sahabat semua dimanapun berada, jangan lupa ini ya, ini harus ada persiapan di kandang kita masing-masing. Buat yang punya kandang pemula, jangan lupa inilah standby obat-obatan ya. Jadi tidak mempersulit, malahan mempermudah. Namanya binatang kita nggak tahu rekan-rekan sahabat semua. Dan setiap kandang seperti biasa dikasih tempat pakan, begitu juga ada tempat minum rekan-rekan sahabat semua, difasilitasi SNI Standar Nasional Indonesia. Dan di sini Mas Heri lagi proses pengontrolan rekan-rekan sahabat semua ini. Beliau inilah rutinitasnya di kandang puyuh, karena beliau sendirian di sini sambil pengontrolan, merawat, begitu juga mengantar panen telur ya. Kalau Mas Heri suka Mas Adri suka ke Bogor kadang ngirim. Nah, inilah wajah puyuh yang dirawat oleh Mas Heri rekan sahabat semua, Mas Afri ya, yang dirawat Mas Afri. Dan jangan lupa rekan-rekan sahabat semua, ownernya di sini paling ada tanggal merah, karena Mas Heri aktivitasnya di Jakarta atau di ibu kota. Yang mau berkunjung dipersilahkan, yang memesan telur puyuh kami tunggu ordernya buat Bogor sekitar, insya Allah ta'ala dibantu pengirimannya selagi terjangkau. Cuma kalau agak jauh kami juga mikir rekan sahabat semua. Nah, inilah wajah kandang ya. Mana tahu ada rekan-rekan sahabat semua yang membutuhkan kandang, insya Allah ta'ala di sini kita terima pesanan ya, terima pesanan biar tahu rekan-rekan sahabat semua. Inilah contoh kandangnya, dilengkapi dengan tempat kotoran. Ini di bawahnya tempat kotoran praktis ya, tanpa remote tapi canggih. Nah, tempat kotorannya ini canggih, tinggal tarik baru masuk lagi. Jadi kotorannya gampang rekan-rekan sahabat semua. Dan yang misalnya dipersilahkan dengan denahnya. Ini ukurannya tinggi 35 cm ini 35 cm, dan jarak ini ke sini 50 cm. Kalau sampai ke depan ke sini itu 70 cm lebih kurang rekan-rekan sahabat semua lebarnya ya. Dan tinggi seperti tadi 35 cm, dan lebarnya ini 1 meter. Ini panjang 1 meter ya, lebih kurang bagian dalam bukan luar ya. Dan bagian atas dilengkapi dengan karung biar puyuhnya tidak banyak penyakit benjolan, makanya diciptakan dia terbuat dari karung. Dan ini kawat biasa ya, kawat biasa yang warna biru, dan bagian bawahnya ini dikasih karet yang hijau ya. Ini dia rekan-rekan semua contohnya, ini dia karet ini. Jadi kaki puyuh itu terlindung ya, dan sangat luar biasa buat puyuh manfaatnya dibandingkan kawat ya. Demi kesehatan selama kandang ini berkibar atau berjalan, alhamdulillah belum dapat sekian persen yang korban atau yang mati. Karena kan di sini baru terhitung kalau nggak salah 7 atau 8, itu pun dikarenakan telurnya kebesaran rekan-rekan sahabat semua, jadi paksa diurut, urutnya yang keluar. Nah, di sini juga kami informasikan ya rekan-rekan sahabat semua, ini standby selalu. Namanya ini karantina zaman sekarang. Kalau dulu ini tempat berobat ya, cuman istilah lain tren karantina. Jadi mana tahu ada puyuh yang sakit, dia dipisahkan atau diasingkan ya, biar jangan menular sama yang lain. Nah, di sini dirawat, kasih obat, disuntik yang mau disuntik, dioperasi kalau yang saatnya dioperasi. Jadi apapun ceritanya buat rekan-rekan sahabat semua, pisahkan selalu ya, pisahkan selalu puyuh yang sakit atau yang kering, biar jangan menular sama yang lain. Nah, ini kalau udah biasanya udah betul di sini sehat, insya Allah ta'ala seperti biasanya Mas Heri pindahkan ke kandang yang ini.
Cuma sayang itu dikasih tanda ya, dikasih tanda atau diikat di lehernya atau di sayapnya, diikat kasih tali rapia sebagai tanda kalau dia baru dari ruang karantina. Begitu ciri-ciri yang dihadirkan oleh Mas Heri selama ini. Walau Mas Heri tidak ada, saya suka monitor rekan-rekan sahabat semuanya. Tapi jejak beliau masih saya ingat sedikit-sedikit. Apa yang saya tahu saya sampaikan. Dan di sini ada tertulis ya, daftar menu campuran minum. Di hari Senin air putih, Selasa air 4 5 tutup, hari Rabu ya air putih, Kamis Piastres 5 sendok, Jumat air putih, Sabtu M4 5 tutup, Minggu air putih. Ini daftar menu campuran buat minum ya, buat minum puyuh, bukan minum kita rekan-rekan sahabat semua, tapi buat puyuh. Nah, campuran fermentasi M4 1,5 gelas M4 tambah 1 gelas tetes tebu dan isi air full 1 toples. Nah, ini khusus daftar menu buat minum rekan-rekan sahabat semua. Dan di sebelah kanan lagi di sini kita lanjut perawatan kandang. Nah, ini tutorial yang selama ini digarap, yang tahu yang program yang sudah berjalan lebih kurang 5-6 bulan ini rekan-rekan sahabat semua. Yang pertama, bersihkan kotoran 2 hari sekali ya. Jangan lupa 2 hari sekali. Jadi nggak terlalu jadi berat membersihkan kotoran itu ya. Cukup 2 hari sekali. Dan sekam disemprot bersama air 1 gelas dan 1 liter air M4 rekan-rekan sahabat semua. Jadi itu disemprot biar jangan bau. Makanya sini tidak ada rasa bau kotoran dan tidak ada lalat ya. Yang kedua, semprot kotoran setiap pagi. Nah, ini rekan-rekan sahabat, ini inti. Jadi di kotoran itu kita semprot setiap pagi. Ini di tulisannya ya, jangan lupa. Semprot kotoran setiap pagi, rutin ya. Biar jangan bau dan insyaallah ta'ala ruangan nggak bau kotoran, lalat pun hilang dan keluarga kita nyaman. Menggunakan air ALK 1 tutup ditambah 1 liter air. Begitu rekan sahabat semua. Yang ketiga ya, kita lanjut ini nomor ketiga ini ya. Semprotkan burung setiap hari. Berarti semprot burung itu tiap pagi ya. Jadi tiap pagi disemprot burung, begitu juga kandang ya, menggunakan air neo antisep 1 tutup per 1 liter air rekan sahabat semua. Nah, itu rutin ya, di setiap pagi ya, bukan setiap sore tapi setiap pagi. Nah, itulah perawatan kandang dan puyuh, rutinitas di kandang Reza Puyuh Farm rekan sahabat semua. Lanjut kita di tahap ketiga ini ya, campuran pakan atau makan ya. Pakan itu makan, pakan atau makanan. 1 karung pur B100 ditambah 1 karung pur B12L itu diaduk jadi rata, ditambah 2 kilo mineral. Itu diaduk jadi rata rekan semua ya. Baru disemprot kembali, disemprot bersama air M4 fermentasi 4 gelas ditambah air 2 gelas. Ini khusus campuran buat pakam ya. Jangan lupa rekan-rekan sahabat semua, ini khusus pakam atau makan. Begitu rekan sahabat semua. Nah, di sini jangan seperti biasa ya. Kita selalu didampingi dengan timbangan. Setiap rekan-rekan sahabat semua punya kandang wajib punya timbangan ya. Karena ini dibutuhkan pisan buat menimbang telur. Tidak pernah pandang waktu, pagi, siang, sore atau malam tergantung konsumen yang hadir rekan-rekan sahabat semua. Jadi buat rekan-rekan dimanapun berada ya, buat pemula silahkan ya, mau ikut belajar monggo ya, dari owner Reza Puyuh Farm insyaallah ta'ala siap membantu via online juga boleh ya, tapi lebih bagus kita berkunjung. Nah, ini sisa tadi, dan saat ini stok kita masih terbatas rekan sahabat semua. Nah, ini makanan minuman tanpa lalat, buktiin ya, tanpa lalat. Sama-sama kita saksikan, ini kopi dan di bawah ini minum, ini gorengan tah. Di sini nggak ada lalat ya. Kita dalam posisi kandang tanpa lalat karena kotoran itu dirawat biar jangan bau dan jauh dari lalat. Tidak percaya kita geser sedikit kamera ya, hitung ya, jaraknya paling lebih kurang 1 meter sebelah kanan kita. Dengan bismillah. Nah, ini rekan sahabat semua, ini kotoran siap buang yang tadi dikumpul Mas Abri ya.
Nah ini kotoran, jaraknya tidak terlalu jauh rekan-rekan sahabat semua. Dengan jarak jauh kita saksikan, nah paling jarak 1 meter tidak ada di sini lalat ya. Jadi jangan katakan kandang itu bau dan banyak lalat, kami bisa buktikan. Tidak percaya? Kandang Reza Farm menanti dan menunggu kehadiran Anda konsultasi. Buat saat ini itulah informasi yang bisa kami berikan. Kami sudahi dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor tetap kasohor. Ojo lali nang mertua. Pesane Mas April. Matur suwun dan terima kasih.